فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا حذيفة hayhat, dari sisi jenis fi'il yang ditunjukkan olehnya masuk jenis mana? Isim fi'il madhi. Dari sisi ta'rif wa tangkir jenis apa? Mulazim li ta'rif atau bisa nakirah atau bisa berubah-ubah? Naam, mulazim li ta'rif atau ma'rifah mutlaqan. Kemudian dari sisi mangkul murtajalnya, murtajal, tayyib. Dari sisi muta'addi dan lazim, lazim. Kenapa? Untuk tahu lazim kan berarti harus ke maknanya, karena bermakna ba'uda gitu. Nah, karena bermakna ba'uda. Dari sisi ada tarkib atau tidaknya? Hayhat, panjang itu hayhata, bukan hay dan hati. Panjang. Sama halum saja panjang ini hayhat. Baik. Nah, ada mutarkib atau mufrad. Karena yang murakkab tarkib mesti cuman dua isim fi'il, yaitu hayyahal dan halumma. Baik. Nah, karena anda kayak Yusuf. Nah, dari sisi fi'il yang ditunjukkan jenis apa? Isim fi'il amr. Kenapa? Bermakna isim fi'il amr. Karena bermakna apa? Zidni. Naam. Dari sisi qiyas dan tidaknya, sama'i. Tarib. Dari sisi tangkir dan ma'rifahnya,
Bisa dua-duanya. Bisa ma'rifah, bisa nakirah. Nah, bedanya apa? Nah, kalau dia ma'rifah tanpa ada tanwinnya, berarti dia mabni ala apa? Ini mabni ala kalau tidak ada tanwin, tidak nakirah. Mabninya ala al-kasr atau ala sukun. Karena biasanya dibaca mabni ala kasri. Nah, adapun yang membaca karena sukun lil waqf. Nah, ketika ma'rifah maka minta ditambah dari pembicaraan yang khusus yang sudah diketahui. Kalau bentuknya nakirah, nah, yaitu minta tambahan dari yang penting ya tambah ayo biar apa? Biar lama ngobrolnya, terserah mau obrolan apa. Nah, sekarang dari sisi amalannya untuk butuh apa? Pada fa'il dari berupa apa ini? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Taib. Kemudian maf'ulnya berarti apa? Dhamir mustatir juga, takdirnya atau apa? Bermakna zidni berarti maf'ulnya juga mustatir. Nah, takdirnya ana. Karena mesti bermakna zidni. Taib. Digunakan sama dalam bentuk mukhatab apapun. Taib. Sekarang kita lanjutkan. An-naw'ul 'ashir wal 11 al-af'alun naqisah. Jenis yang ke-10 dan 11 yaitu fi'il naqis. Kalau kita membahas fi'il naqis mesti arah pikiran kita ke pembahasan apa? Numair. Kana wa akhwatuha. Taib. Nah, itu yang paling mendasar. Ketika kita membahas kana wa akhwatuha, itu adalah af'alun naqisah. Kemudian di sini nanti akan ditambahkan yaitu af'al muqarabah. Taib, kita ambil an-naw'ul 'ashir, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa naw'ul 'ashiru minha af'alun naqisah tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa hiya 13 fi'lan kana wa sara wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa ma zalla wa ma bariha wa ma fati'a wa man fakka wa ma dama wa laysa wa ma tasarrafu wa ma yatasarrafu minhunna. Wa naw'ul 11 minha af'alun tusamma af'alal muqarabah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi dari sisi amalannya sama, makanya digandengkan di sini, kawan. Nah, tapi dia punya penamaan khusus yaitu af'alul muqarabah. Amalannya sama dengan kana.
merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wa hiya arba'atu af'al, asa wa kada wa ausyaka wa kariba. Taib. Qala syarih hafizahullah ta'ala haqiqatuha wa aqul al-fi'lu naqisu huwa ad-dakhilu 'ala al-jumlatil ismiyah al-mubtada'i wal khabar fayansakhu wa yarfa'u hukmahuma. Taib. Jadi jelas, makanya disebut nawasikh al-mubtada' wal khabar. Kenapa? Karena fi'il naqis ini yaitu fi'il yang masuk pada jumlah ismiyah. Asalnya adalah mubtada' dan khabar, kemudian menghapus hukumnya dan mengangkat hukum keduanya. Maksudnya wa yarfa'u di sini, ingat yang dimaksud dengan raf'i raf' lughawi, bukan merofakkan. Bukan merofakkan, tapi fayansakhu wa yarfa'u ay azala, maksudnya menghilangkan. Dan sampai merofakkan kedua-duanya, bingung antum. Maksudnya di sini menghapus dan mengangkat hukum keduanya, itu hukum apa, Iqbal? Hukum mubtada' dan khabar. Taib. Wa yuhditsu lahumā hukman jadīda, dan memunculkan untuk keduanya ini hukum yang baru. Walaupun hasil akhirnya ada yang sama, ya tidak? Tapi kita katakan itu hukum baru, akhwan. Pada amalan kana wa akhwatuha, dia mengangkat hukum mubtada' khabar, walaupun hasil akhirnya ada hukum yang masih sama kelihatannya. Hukum yang mana ini yang masih sama, Alif? Ya, seakan-akan tidak terangkat hukumnya, tapi hakikatnya kita katakan itu sudah dihapus, diganti hukum baru. Yang mana yang masih sama? Untuk kana mubtada'nya awalnya marfu' kemudian menjadi apa? Menjadi isim kana, yang hukumnya juga masih marfu'. Cuma saat ini yang merofakkan isim kana bukan apa? Bukan amil maknawi yaitu ibtida', tapi amil lafzi yaitu kana. Itu maksudnya. Penalaran ini penting, kawan. Walaupun sekilas remeh. Fayansakhu raf'al mubtada'i wa yuhditsu lahu raf'an jadidan 'alamatuhu dhammah aw ma naba anha. Sehingga fi'il naqis ini menghapus rafa'nya mubtada'. Sini raf'a maksudnya i'rabnya. Fayansakhu raf'al mubtada', dia menghapus rafa'nya mubtada' dan memunculkan baginya rafa' yang baru, alamatnya dhammah atau yang menggantikannya. Yang tadi mubtada' yang merofakkan apa? Yang merofakkan mubtada' itu apa, Ibrahim? Amil maknawi yaitu yang merofakkan mubtada' itu amil maknawi, sudah betul. Apa amil maknawi yang merofakkan mubtada'? Al-mubtada'u marfu'un bil ibtida'. Ini ibtida', ini namanya apa? Amil maknawinya. Nah, sekarang dimunculkan hukum yang baru, rafa' yang baru, yang amilnya adalah apa? Kana. Tayyib. Nah, rafa'nya isim kana ini, akhwan, tashbihan lahu bil fa'il. Sebagai bentuk penyerupaan dengan fa'il. Wa yusammal mubtada'u ismah, dan mubtada' ini dinamakan dengan isim kana, isim dari fi'il naqis itu. Kemudian wa yansakhu hukmal khabari wa yuhditsu lahu nasban 'alamatuhu al-fathah aw ma naba anha, dan dia menghapus hukum khabar dan memunculkan baginya nasab yang tandanya adalah fathah atau yang menggantikannya. Yang asalnya khabar ini hukumnya apa? Asal dari khabar ini hukumnya apa? Mukasya, marfu oleh
mubtada. Kemudian sekarang muncul hukum baru yaitu mansub yang menasabkan siapa? Kana atau akhwatnya. Taib. Nah, dia dinasabkan tashbihan lahu bil maf'uli bih wa yusamma khabarah. Nah, dia dinasabkan untuk menyerupakan dengan maf'ul bih dan dinamakan dengan khabarnya. Taib. Ini penalarannya, kawan. Taib. Kenapa kok pada kana wa akhwatuha isim dirofakkan kemudian khabarnya dinasabkan? Karena isim disamakan dengan fa'il dari fi'il tersebut, kemudian khabar disamakan dengan maf'ul bih. Qala wa yudhifu lil jumlatil ismiyati ma'nan jadida wa fa'idatan lam takun mawjudatan qabla dukhulih. Dan kana wa akhwatuha ini menambahkan pada jumlah ismiyah ini makna yang baru juga. Selain memunculkan hukum yang baru dari sisi i'rab, dia juga menambahkan makna baru dan menambahkan faidah yang sebelumnya tidak ada. Nah, sebelum kana masuk ini tidak ada. Naam, ka faidati ittisafil ismi bil khabari fil madhi, seperti misalnya pensifatan isim dengan khabar di waktu yang lampau. Naam, naam, kana Muhammadun syaban misalnya. Ya, dulu Muhammad muda. Atau kana Muhammadun mujtahidan, sekarang lemas, futur misalnya. Awittisafihi bil khabari fi waqtil masa amsa, atau pensifatan khabar di waktu sore. Awittisafihi bil khabari fi waqtil lail, naam, di waktu malam. Naam, yang bermakna malam yang mana? Rifki. Bata. Naam. Taib, semalaman. Bata Muhammadun musalliyan, semalaman salat. Aw yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabar. Ini yang mana Zakaria? Memberikan faedah perubahan isim dari satu kondisi ke kondisi yang ditunjukkan oleh khabarnya. Intabih. Nah, yang memberikan faedah tahawul, perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain yang ditunjukkan oleh khabarnya. Sara. Naam, sara. Taib. Saratinu ibriqan misalnya. Kan berubah, yang tadinya tanah liat tidak berbentuk kemudian menjadi ibriq. Apa ibriq? Apa makna ibriq? Kashfi. Nah, kendi lah. Mudahnya kayak kendi. Aw yufidu mulazamatal khabari li ismi, atau memberikan faedah mulazamahnya khabar pada isim, yaitu dalam artian khabar itu senantiasa melazimi isimnya. Ini yang mana? Iqbal. Nama zala, ma bariha, ma fatiha, dan ma fakkah. Nah, menunjukkan makna mudahnya apa? Senantiasa dalam bahasa kita. Senantiasa, yaitu mulazamatul khabar lil ism. Qala fakullu fi'lin naqisin min hadhil af'al yufidul jumlatal ismiyata faidatan jadidatan lam takun mawjudatan qabla dukhulih. Maka masing-masing dari fi'il naqis ini, dari fi'il-fi'il tersebut, memberikan faidah kepada jumlah ismiyah tersebut, faidah yang baru yang belum ada sebelum kemasukan fi'il tersebut.
Kama yadharu dzalika katsiran fil amtsilatil qadimah insyaallah taala, sebagaimana akan nampak ya demikian itu banyak pada contoh-contoh yang akan datang insyaallah. Baik, ini hakikat fi'lun naqis ikhwan. Hakikat fi'lun naqis. Kenapa dia naqis? Nah, sekarang perhatikan tasmiyatuha, penamaannya ini. Summiyat hadhil af'alu naqisatan li'anna kulla fi'lin minha la yadullu ala tamami ma'nahu bi isnadihi lil marfu'i kal af'alit tammah. Bal la budda min dzikril mansubi li yutammima ma'nal kalam. Ya. Bal la budda min dzikril mansubi li yutammima ma'nal kalam wa yuhaqqiqal fa'idata lil kalam. Ini ta'lil yang rajih, kawan. Makanya dikatakan dalam ta'liq wa hadza huwa ta'lilur rajih. Nah, bagus ini dipahami karena tentang alasan kenapa dinamakan fi'il naqis itu ada beberapa pendapat. Nah, ada beberapa pendapat. Ini pendapat yang rajih, pahami. Kalau ditanya kenapa fi'il ini dinamakan fi'il naqis, nah jawabannya apa? Ya di sini. Li'anna kulla fi'lin minha la yadullu ala tamami ma'nahu bi isnadihi lil marfu' kal af'alit tamah. Paham? Sudah paham ini kalimat ini? Kasih. Kenapa? Pahami kalimat ini dulu, kalimat ini saja. Jangan yang dari pemahaman antum. Yang kalimat ini coba. Kami tok dulu. Li'anna kulla fi'lin minha la yadullu ala tamami ma'nahu bi isnadihi lil marfu' kal af'alit tamah. Baik. Yaitu dikarenakan fi'il ini tidak menunjukkan makna yang sempurna hanya dengan apa? Diberi marfu'nya, enggak cukup. Sedangkan fi'il itu pada asalnya diberi marfu'nya, yaitu apa? Marfu'nya fi'il fa'il, ya kan? Enggak cukup. Nah, karena dia melakukan fi'il. Tapi kalau fi'il naqis, ikhwan, enggak cukup, enggak akan sempurna maknanya. Kalau seorang mengatakan kana Muhammadun, kalau ini fi'il naqis enggak masuk. Apa? Masih bertanya-tanya. Beda kalau apa? Kalau fi'ilnya apa? Tam. Jalasa Muhammadun. Tahu Muhammad betul-betul apa? Melakukan perbuatan duduk. Bahkan fi'il muta'addibun, ikhwan, selama disebutkan marfu'nya telah jelas untuk menunjukkan fi'ilnya, walaupun ada sebagian yang masih kurang. Misalnya muta'addid daraba Muhammadun. Di sini jelas tidak bahwasanya Muhammad melakukan pemukulan, jelas. Walaupun butuh pelengkap, yaitu siapa yang dipukul. Paham? Paham di sini, Bro? Iqbal. Baik. Nah, bala budda min dzikril mansub li yutammimal ma'nal kalam wa yuhaqqiqal fa'idatan lil kalam. Bahkan mesti disebutkan mansubnya untuk menyempurnakan makna kalam dan mewujudkan faedah dari kalam tersebut. Karena kalau kalam tidak memberikan faedah, apa fungsinya ngomong, kawan? Ngomong kok enggak berfaedah, enggak fungsi ngomong. Ya, karenanya dinamakan naqis. Berarti apa? Kesimpulannya, dinamakan fi'il ini fi'il naqis. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar mencukupkan dengan marfu'nya bisa diketahui makna yang sempurna, tapi harus didatangkan apa? Mansubnya yang merupakan khabar dari fi'il itu untuk menyempurnakan dan untuk mewujudkan makna yang diinginkan dalam pembicaraan itu. Paham? Qala wa hadha huwa ta'lil rajih, amma qawlu ba'dihim li'annaha naqasa minha al-hadath wa baqiya zaman fa huwa mardudun. Ini juga masyhur, ikhwan, alasan ini. Kenapa disebut fi'il naqis? Alasannya karena naqasa minha al-hadath, karena apa? Kurang darinya hadath. Dan yang ada cuma penunjukan zaman.
Ini telah kita lewati dulu kayaknya dalam pembahasan sebelumnya. Di antara alasan nahwiyin disebut nakis karena apa? Karena fi'il ini tidak menunjukkan suatu kejadian, tapi hanya menunjukkan zamannya. Padahal yang namanya fi'il menunjukkan kejadian dan terkait dengan zaman. Cuman ini mardud ikhwan bi adillatin katsirah. Tertolak dengan dalil yang banyak, minha di antaranya. Dan tentunya dalil dalam ilmu lughah ikhwan, ya bukti-bukti, burhan, alasan atas apa? Atas suatu kaidah atau pendapat yang dipilih. Bukan maksudnya dalil Al-Qur'an dan sunnah. Nah, minha anna mudda'i hadha mu'tarifun bi fi'liyati hadhihi al-awamil. Orang yang mengklaim alasan ini, dia mengakui tentang kefi'ilan amil-amil ini. Karena dan yang lainnya mengakui itu adalah fi'il. Wal fi'liyatu tastalzimu dalalata 'ala al-hadathi waz zamani ma'an. Dan kapan saja suatu kata kok diakui kefi'ilannya, maka melazimkan dia menunjukkan suatu hadath dan zaman bersamaan. Idzid dalu 'ala al-hadathi wahdahu masdar wad dalu 'ala zamani wahdahu ismu zaman. Sebab ya, kata yang menunjukkan kejadian saja itu namanya masdar. Ya, masdar kan menunjukkan kejadian. Jalasa yajlisu julusan. Julusan ini menunjukkan apa? Duduk, tapi waktunya kapan tidak ditentukan, tidak terkandung dalam kata itu. Dan sebaliknya, yang menunjukkan zaman tok itu namanya isim zaman. Nah, wal awamilul madhkuratu laysat bimasadiri. Naam. Taib. Laysat bimasadira wala asma zaman. Dan awamil yang disebutkan tadi karena wa akhwatuha, dia bukan jenis masdar, dia bukan jenis isim-isim zaman. Taib. Fa batala kaunuha dalatan ala ahadil ma'nayaini dunal akhar, maka batalah. Naam. Keadaan fi'il-fi'il nakis itu yang diklaim menunjukkan salah satu dari dua makna ini tanpa menunjukkan yang lain. Karena dituduh dia hanya menunjukkan apa? Menunjukkan zaman saja, bukan hadath. Ya, kalau demikian harusnya disebut dengan isim zaman, ya kan? Tidak dikatakan fi'il. Baik. Paham sampai sini? Kemudian dalil kedua, wa minha ana jumlatal awamilil madhkurati, ana min jumlatil awamilil madhkurati dama wa min syarti i'maliha amala kana kaunuha silatan lima al-masdariyah. Bahwasanya masuk dalam anggota dari amil-amil yang disebutkan ini adalah dama. Nah, jadi antara syarat diamalkannya dama beramal dengan amalan kana yaitu apa? Kaunuha silatan lima al-masdariyah. Kondisi dia yang menjadi silah untuk ma al-masdariyah. Wa min lawazimi dzalika sihhatu takdiril masdar fi maudhi'iha. Dan konsekuensi kebenaran klaim tersebut adalah apa? Adalah benarnya ketika ditakdirkan masdar pada tempatnya, yaitu diganti dijadikan sebagai masdar pada tempat tersebut. Misalnya dengan contoh akan mudah, kawan. Ini untuk dalil kedua butuh sedikit mikir. Faqaulika dzakir ma dumta nasyitan. Dzakir ma dumta nasyitan. Apa maknanya? Dzakir ma dumta nasyitan. Ismail. Kalau lemas tidak apa-apa, tidak usah. Tapi kalau ma dumta nasyitan dzakir.
Taib, dzakir ma dumta nasyitan. Ai dzakir muddat dawamika nasyitan. Maksudnya apa? Belajarlah, murajaahlah. Nah, karena mudzakarah yaitu mengingat-ingat yang telah dipelajari. Yaitu belajarlah selama kamu semangat. Jadi selama masih ada semangat, jangan disia-siakan semangat itu. Nah, ketika semangat menurun baru cari obat untuk bisa menaikkan lagi semangatnya. Falau kanat dama mujarradatan anil hadathi lam yakum maqamaha ismul hadath ay al-masdar. Nah, ini penting. Seandainya saja dama itu terkosongkan dari hadath yang ditunjukkan oleh suatu fi'il, sebagaimana tadi alasannya kan fi'il naqis itu tidak menunjukkan hadatsnya, tidak. Seandainya fi'il naqis ini tidak menunjukkan hadats, terkosongkan dari hadats, maka tentunya tidak akan bisa menduduki kedudukannya apa? Ismul hadats, ya kan? Yaitu masdar. Masdar kan ismul hadats, yaitu isim yang menunjukkan hadats tok, menunjukkan kejadian tok tanpa menunjukkan waktu. Nah, di sini dzakir ma dumta nasyitan, ma ditambah dama, ma masdariyah dengan dama, itu kaidahnya bisa diubah menjadi masdar. Seandainya dama itu tidak menunjukkan hadats, bagaimana bisa digantikan menjadi masdar? Nah, ini alasan talak, ikhwan. Menunjukkan bahwasanya fi'il naqis ini tetap terkandung di dalamnya penunjukan al-hadats. Wa hakadha law lam yakun laha masadir lam tadkhul 'alaiha an. Alasan berikutnya, demikian pula seandainya dia itu tidak memiliki masdar yang terkandung di dalamnya, maka tidak akan bisa masuk atasnya an. Karena an apa? Harfu masdarin. Kaqaulihi ta'ala illa an takuna malakain. Illa an takuna malakain, berarti pada takun itu ada masdarnya, dan masdar menunjukkan hadats, ya tidak? Nah, ini paham untuk dalil kedua ini. Fayakunu an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar, sehingga jadinya an dan yang masuk padanya yaitu takun itu ditawilkan menjadi masdar. Berarti apa? Illa an takuna malakain, jadinya apa? Zakaria, illa an takuna malakain. An takuna malakain berarti apa? Kaunukuma malakain. Baik. Faqad sarraha bimasdariha mu'ammilan 'amalaha fi qauli syair. Bibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Ini bait syair yang sangat bagus. Naam, pada nasihat. Naam, telah apa? Menegaskan dengan masdar yang dia itu beramal dengan amalan fi'ilnya, ya, masdar tapi tetap beramal dengan amalan fi'ilnya, yaitu dalam perkataan syair ini. Karena kan wa ma tasarrafa minha, ya kan? Dan masdarnya kan bentuk tasrif dari fi'ilnya. Bibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Maknanya apa ini, Rifki? Taib. Bibadlin wa hilmin, badl itu pengorbanan. Naam. Dengan pengorbanan, kedermawanan dan kesabaran, seorang pemuda akan mampu menjadi pemuka dalam kaumnya. Dan kepada hal itulah hendaknya kalian berjalan, yaitu apa? Kepada
tujuan untuk seorang menjadi pemuka, menjadi pemimpin kaumnya, menjadi apa? Menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya di antara doa dalam Al-Quran apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau seorang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, otomatis dia bertakwa dan di atas mereka. Ibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu 'alaika yasir. Jadi butuh pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan perasaan terkadang. Naam. Wa hilm, kesabaran. Baik, syahidnya mana ini? Tadi faedah yang terkandung dari makna bait, bagus ini. Syaratnya untuk menjadi apa? A'immah butuh badl wa hilm. Ya. Badl juhud, dia korbankan semua upayanya sungguh-sungguh. Badlul mal, dia korbankan hartanya untuk mencapai hal tersebut, dia butuh memberi. Juga hilm, butuh bisa menahan diri, bersabar. Nah sekarang tapi syahidnya mana? Syahidnya Yusuf. Kaunuka iyyahu. Di sini kan dalam bait sangat jelas ya kawan. Kaunuka iyyahu. Naam, kaun kan masdar, tapi dia tetap beramal dengan amalan fiilnya kana, ya kan? Naam, dhamir kaf menduduki kedudukan apa? Isimnya, kemudian iyyahu menduduki kedudukan khabarnya. Wa minha maji'u ismil fa'il minha. Ini alasan ketiga. Kita sempurnakan ta'liq ini biar enggak ngambang. Nah, yang ketiga alasannya maji'u ismil fa'il minha, datangnya isim fa'il dari apa? Dari fi'il naqis tadi. Wa ismul fa'il la dalalata fihi 'ala zaman balil hadath. Dan isim fa'il tidak menunjukkan padanya zaman, tapi hanya menunjukkan hadath. Ini isim fa'il. Isim fa'il itu kan enggak menunjukkan zaman. Persis seperti apa? Masdar dari sisi ini, dalam artian hanya menunjukkan hadath, kejadian. Cuman pada isim fa'il ada tambahan, yaitu menunjukkan kejadian dan apa? Pelakunya. Paham? Qala syair wa ma kullu man yubdil basyasata ka'inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Ini PR. Ini juga bagus. Nah, untuk seorang apa? Tidak terkecoh hanya dengan sekedar disodori apa? Senyuman-senyuman manis di depan. Wa ma kullu man yubdil basyasata ka'inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Syahidnya mana? Syahidnya ka'inan akhaka, ai ka'inan huwa akhaka. Paham? Karena apa? Isim kainnya mana? Isim kain di sini yang terkandung dalam ka'inan akhaka, isim kainnya mana? Alif. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Naam, akhaka sebagai apa? Khabar kana, khabar kain tepatnya. Nah di sini jelas ya kawan, didatangkan dalam bentuk isim fa'il dan tetap beramal dengan amalan fi'il naqisnya. Padahal isim fa'il itu hanya menunjukkan hadath, tidak menunjukkan zaman. Naam. Raji' syarh tashil fi bab al-af'alur rafi'ah al-isman nasibah al-khabar.
Wa qad jaa fi syarh al-Ajurumiyah li Syekh Khalid anna alladhi yaqulu bi adami dalalatiha 'ala al-hadathi yuridu annaha la tadullu 'ala al-hadathi at-tam alladhi yufidu mujarradu isnadihi ila fa'il. Fala yunafi annaha tadullu ala hadatsin naqisin la tatimmu faidatuhu illa bil mansub. Sekarang dalam syarah Jurumiyah ini dikatakan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya fi'il naqis itu tidak menunjukkan suatu hadas. Maksudnya apa? Bahwasanya dia tidak menunjukkan hadas yang tam. Ya. Tidak menunjukkan al-hadatsut tam alladzi yufidu mujarradu isnadihi ila fa'ilih. Yang apa? Ditunjukkan hadas itu oleh sekedar penyandaran fi'il naqis itu kepada fa'ilnya. Ini enggak bisa sempurna. Fala yunafi anha tadullu ala hadatsin naqis la tatimu faidatuhu illa bil mansub. Dan tidak meniadakan bahwasanya fi'il naqis ini menunjukkan suatu hadas tapi yang masih kurang, yang tidak sempurna faedahnya kecuali dengan mansub, yang dalam kondisi ini mansub itu disebut khabarnya. Fakana at-tamah lil wujud diddul adam wa naqisah lil husul ala sifati ma tata'ayyanu bil khabar. Sehingga kan yang sempurna lil wujud, yaitu untuk menunjukkan adanya, diddil adam, lawan dari ketidakadaan. Ini kana yang tam. Taib. Sedangkan kana yang naqisah untuk menunjukkan atas suatu sifat yang apa? Yang ditentukan oleh yang ditentukan dengan khabar. Kana Muhammadun naiman. Di sini kan apa? Dengan kana itu untuk menghasilkan sifat yang telah ditentukan oleh khabar. Sifat dari isimnya itu apa? Naim. Paham? Fa'ala hadza la khilafa bainahum. Nah, maka kalau berdasarkan ini, berdasarkan penjelasan Syekh Khalid ini dalam syarah Jurumiyahnya, berarti tidak ada khilaf di antara mereka, antara pendapat yang mengatakan makna naqis itu seperti yang dirojehkan di atas, dan pendapat yang mengatakan makna naqis ini karena hanya menunjukkan zaman, tidak menunjukkan hadas. Wala'alla al-khilaf yarji'u lafdhiyan. Maka mungkin dengan taujih seperti ini khilaf kembali menjadi khilaf yang lafzi, bukan khilaf maknawi. Ini taujih yang bagus untuk apa? Untuk membela pihak yang kedua, kawan, untuk kita tidak melemahkan pendapat itu kalau dibawa kepada makna bahwasanya mereka menginginkan tidak menunjukkan hadas tapi hadas yang sempurna. Cuman menunjukkan hadas, aslinya hadas tapi naqis. Nah, ini kalau ingin menjelaskan makna yang kedua ini, sampaikan makna yang ditaujih dalam syarah Jurumiyah, itu tidak masalah. Tapi yang jelas, akhwan, kalau ingin mudahnya ya kita ambil yang rajih tadi, yang sangat gamblang. Kenapa disebut sebagai fi'il naqis? Nah, ini logika yang bagus, penalaran yang penting untuk dipahami. Nah, barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Subhanallah.